Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Virgo? Oke, Virgo April 2026. Kita coba lihat dulu ya bagaimana energi dari Virgo. Lur, boleh di absen dulu dari kota mana sedulur yang hadir. Oke, readingan ini hanya untuk gambaran saja. Readingan ini hanya untuk mengingatkan agar kamu bisa selalu berwawas diri, bisa selalu berhati-hati. Oke. Ya, simak saja. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Kita akan coba lihat ada clue apa, ada petunjuk apa untuk Virgo. Kayak biasanya ya, ini modenya belak-belakan. Apa adanya, baik buruk semua akan saya bahas di sini. Jadi simak baik-baik. Lah suka ya tontonan, ora suka ya rasa ditonton gitu. Ya, karena hostnya belak-belakan nih. Ya aku belak-belakan aja ya. Kalau buruk memang buruk, enggak gitu aja. Mau terima karepmu ora karepmu. Oke. Virgo April. Oke. Ternyata ada sesuatu di sini. Oke, di sini ya, oke. Gini, aku nangkep sesuatu yang positif ya. Aku nangkap ada energi yang cukup baik dan positif tentang Virgo di sini. Satu hal, ya walaupun nggak semuanya ya, sekitar ya pokoknya cukup banyak orang-orang Virgo di bulan ini tuh sedang berusaha memperbaiki diri. Ya syukurlah kalau pada akhirnya semoga ya benar-benar bisa memahami dan bisa mengerti tentang kekurangan diri sendiri gitu, atau kesalahan diri sendirilah gitu. Ya, kesalahan bukan suatu kelemahan ya. Harusnya kita bersyukur kalau kita tahu kesalahan diri kita, karena kita bisa memperbaikinya. Itu demi kamu dan kebaikan kamu gitu. Jadi di sini Virgo sedang berjuang untuk memperbaiki diri sendiri. Ya terus semangat ya. Tapi di bulan ini ada cobaan. Ini tentang orang terdekat kamu. Aku nggak tahu ya ada masalah apa. Cuman ini yang jelas dari energinya orang terdekat. Ini bisa tentang keluarga. Ya ini vice versa. Keluarga kamu bisa, atau mungkin keluarga pasangan kamu gitu. Atau orang terdekat kamu, tapi lebih ke keluarga sepertinya ya. Keluarga atau sahabat itu bisa juga ya. Yang jelas seseorang yang deket banget gitu. Ada ikatan hubungan ya, keluarga. Ya, jadi sabar ya Lur ya. Karena logikanya gini sih. Kalau tentang keluarga nih, ini akan jadi rumit. Rumitnya adalah ya gimana ya, mau gimana pun itu keluarga satu. Ya mau gimana pun itu pasangan. Itu ini orang terdekatmu sendiri loh Lur. Gitu. Ya ini mau nggak mau tetap kusampaikan aja ya, agar kamu tuh bisa memahami bahwa di bulan April nih aku harus Virgo harus waspada tentang apa gitu loh ya. Ya saranku di sini pentingnya komunikasi ini sekali lagi, karena nih bisa tentang komunikasi atau salah paham. Ya. Kalau komunikasi sih ya satu hal aja PR-nya di sini untuk Virgo. Tolong dengerin dulu deh apa yang diucapkan orang, apa yang disampaikan, apa yang diceritakan. Dengerin dulu, pahami dulu. Jangan suka nabrak omongan orang. Ini jadi problem, sering sekali kayak gitu. Ya, jadi orang pada males nih. Ujung-ujungnya ngobrol sama namanya Virgo tuh, ya kan? Karena apa? Karena kebanyakan ya, tidak semua dari Virgo, tapi banyak sekali yang kayak gitu. Gitu. Ya. Kadang tuh entah apalah yang dipikirin kalau lagi diskusi atau ngobrol dengan seseorang tuh kayak gitu loh. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya, komunikasi tolong perbaiki. Dengerin dulu deh orang ngomong gitu ya. Pahami dan simak baik-baik gitu. Apa yang diomongkan orang, maksudnya apa, jalannya gimana gitu loh. Jangan tiba-tiba nabrak omongan orang gitu ya. Kalau ya terserahmu sih, di sini aku cuma negur aja ya. Kalau emang ada yang salah tetap akan kutegur di sini. Kemudian di sini terkadang ya Virgo itu maunya didengar,
tapi nggak mau mendengar gitu. Kenapa? Karena ego yang gede. Nah, aku nggak tahu nih Virgo yang mana ya. Cuman egonya gedenya nauzubillah nih gitu. Ujung-ujungnya puyeng dia gitu. Ujung-ujungnya nyalahin orang gitu. Padahal dia sendiri yang toxic. Gitu ya. Nanti direnung sendiri-sendirilah soal itu. Oke, nah lanjut di sini masalah duit juga ya, masalah keuangan nih ya gimana ya untuk Virgo sendiri lebih ke ya serba salah sih karena nggak tahu ya di sini aku ngerasa ada suatu hubungan kamu dengan seseorang terkait dengan masalah keuangan ini ribut hanya karena duit gitu. Ya mungkin dia bohong, bisa jadi mungkin dia apa ya kayak nggak ngerti gitu loh ya ngertinya kamu terus nih yang ngeluarin gitu kan kamu terus nih yang modalin tapi dia nggak mau modal misalkan kayak gitu. Oke untuk bulan ini memang ada pengeluaran yang cukup lumayan ya di bulan ini cuman aku nggak tahu tentang apa ya semoga nggak gede-gede banget ya semoga pengeluaran yang sifatnya umum ya. Kelihatan nggak artinya gitu ya semoga pengeluaran-pengeluaran yang umum ya Lur ya amin ya robbal alamin tapi tetap ya semua Virgo di bulan ini harus benar-benar perhatian masalah duit ya. Ya kalau untuk Virgo nih aku percayalah kalau masalah duit ya. Karena biasanya Virgo tuh orangnya teliti banget ya gitu. Seru sih. Virgo tuh sebenarnya seru. Kalau nggak ngeselin, kalau nggak kumat sakleknya tuh seru lah. Kalau nggak kumat errornya tuh seru lah Virgo tuh. Kadang ya gitu suka sekarapnya sendiri gitu. Tapi ya wes lah ya. Ingat ya masalah duit lu hati-hati deh bulan ini. Lu harus perincian. Nggak apa-apa dibilang orang pelit kayak terserah. Yang penting lu aman nih keuanganmu. Jelas. Nah, yang selanjutnya di sini ada pengeluaran juga tentang keluarga. Bisa tentang keluarga ya. Mungkin ada keluarga yang butuh minta bantuan lu, minta dukungan lu, ya minta support keuangan dari lu. Ya kalau memang lu punya ya is okay gitu kan. Cuman lah kalau lu nggak punya ya gimana gitu kan. Tapi di sini gimana ya? Ya nanti diamati sendiri ya gitu. Karena aku nggak tahu nih sifat asli orang itu gimana. Cuman aku ngerasa agak toxic aja sih. Kalau nggak dikasih ngedumel di belakang. Ngono lho. Kemudian untuk masalah karir, nah ini penting. Masalah kerjaan gitu nih. Virgo perlu analisa lebih luas dan mendalam tentang kerjaan nih. Ya, satu nih, pahami tentang dirimu dulu nih. Jika kamu di bulan ini tuh ngerasa flat, ngerasa nggak nyaman dengan lingkungan kerja kamu harus cari tahu dulu, ya kan? Ini faktornya apa? Atau mungkin karena kamu sendirian capek, atau mungkin kamu lagi bete, bosan, atau mungkin ada problem di luar kerjaan yang mbok pikirkan di tempat kerja, bisa jadi ini mempengaruhi kestabilan dirimu. Ya, karena kenapa saya bahas ini? Karena tidak selalu tentang dia yang salah atau orang yang salah gitu. Ya, itu petunjuknya pemahaman ya, dipahami gitu. Ya kalau memang mereka yang toksik, mereka yang salah, mereka yang nggak bener, ya mereka yang nggak baik, ya lu jangan buru-buru untuk berkecil hati atau mutung, ya atau kan bahasa mutung gitu. Jangan buru-buru kabur, jangan buru-buru nyerah gitu loh. Kenapa? Karena di bulan ini, khususnya April ya, semua Virgo sangat membutuhkan pertimbangan yang matang-matang. Ya, engkau amati sendirilah kehidupanmu pokoknya. Ya, gitu. Kalau lu nggak punya pertimbangan yang matang, ya hanya jangan sampai nih lu gerusa-gerusu gitu hanya karena emosi atau kesel misalkan. Ya, lu main pergi aja misalkan, lu main putus aja gitu. Atau tiba-tiba pengen resign misalkan lo ya. No, nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Aku khawatirnya kamu salah langkah, kamu salah ambil keputusan gitu. Ya, ya semoga bisa memahami lah ya. Kemudian pesan selanjutnya adalah Virgo lurus-lurus ya kerjanya bulan ini. Kenapa? Karena kalau ya gitu sih, jangan sampai nakal ya. Nanti kalau nakal, ketahuan lah kamu kena imbasnya, kamu kena karma. Hati-hati. Makanya banyak, ya pokoknya lurus-lurus aja lah kerjanya, bulan ini aja sih. Gitu, paham lah ya, gak perlu kejelasin lagi lah ya.
Oke. Kemudian di sini ada tentang keputusan yang besar ya. Keputusan yang besar. Oke, bentar ya. Oke. Ya. Tapi nanti dianalisa sendiri ya, direnungin masing-masing ya. Kalau kamu saat ini ngerasa kerjaanmu nyaman-nyaman aja, ya alhamdulillah dong, bertahan dong harusnya gitu. Ya, ini teruntuk Virgo yang mungkin sudah berpikir beberapa waktu lalu dan sudah mempertimbangkan. Di sini ada di antara kamu yang ingin melangkah, melangkah atau pergi. Kalau nggak tuh pengen pindah ya dari tempat kerja ini. Tapi di sini kok takut ya gitu. Ada sesuatu yang mengganjal ya, itu takut nanti nggak dapat kerjaan, takut nanti di sana sama kayak di sini gitu, lur. Nah ini kadang inilah apa ya, Virgo tuh memang orangnya teliti, tapi terkadang ya begitu banyak sekali pertimbangan akhirnya nggak ngelangkah-langkah, itu yang ngeselin gitu. Makanya kadang tuh butuh dikeprak tuh cetes gitu, melaku gitu. Nah tapi di sini poinnya adalah ikuti hati kecilmu ya gitu, Virgo. Kalau kamu ingin ngambil suatu keputusan di bulan ini, jangan setengah-setengah gitu. Serius, jangan setengah-setengah. Kalau emang udah nggak kuat, nggak usah dipaksa, lur. Gitu. Tapi ingat ya, lu harus butuh analisa lagi nih, gitu. Ya, karena mau gimana pun keputusan itu sangat berpengaruh untukmu ke depannya gitu loh. Oke. Ntar ya di sini. Ntar ya. Ini kalau nggak tanggal ini clue-nya tanggal 15 sampai ke 20 nanti amati ya. Ini ada perubahannya gini sih. Ada di antara kamu yang akan berubah pikiran gitu. Mungkin nggak jadi pergi, nggak jadi pindah, ya mungkin milih bertahan bisa juga gitu. Atau juga yang dari ragu terus tiba-tiba bisa menjadi sangat yakin. Nah, ikutin aja. Ikuti alur di dalam dirimu. Nah, kemudian di sini ya sebenarnya ya gimana ya? Ada di antara kamu yang sudah terlalu nyaman kayaknya. Gitu, nyaman dengan situasi sekarang. Sehingga kalau lu pindah kerja atau resign misalkan di bulan ini akan kayak lu akan mengulang hal baru lagi gitu. Lu akan dari nol lagi gitu. Sedangkan apa yang sudah kamu pertahankan sekarang nih, ya semoga lah kamu bisa menemukan titik kesadaran ya di sini. Nah, nanti tanggal 15 sampai ke 20 ini ada sesuatu di situ, petunjuk ya. Lebih ke petunjuk sih kalau menurutku sih. Cuman aku nggak tahu pasti tentang apa ya, karena setiap Virgo kan punya problem yang beda-beda ya. Nanti sesuaikan aja di situ. Kamu lihat sendiri, yang penting ya, kuncinya adalah ikuti intuisi. Serius, ikuti intuisi kamu. Karena ada petunjuk melalui intuisi di clue-nya 15 sampai 20. Oke, Virgo kemudian untuk Virgo yang single, ya gini sih, kalau Virgo yang single tuh nggak terlalu ribet di bulan ini. Virgo cuman pingin tenang aja sih. Gitu, pengen tenang. Ya untuk masalah cinta-cintaan di bulan ini Virgo nggak terlalu mau yang menggebu-gebu banget. Virgo juga nggak terlalu mengejar-ngejar banget ya. Jadi kayak landai, santai, jalan aja gitu. Karena memang lagi banyak PR ya Virgo di bulan ini gitu. Mungkin lagi berbenah diri, mungkin juga ada yang takut. Misalkan nih lu punya pasangan, tapi kondisi keluargamu kayak gitu, misalkan nih lu lagi broken, lu lagi berantem atau berantakan nih keluargamu di belakangnya dia gitu misalkan. Lu ada ketakutan di sini bahwa nanti nih kalau ada yang deket sama Virgo nih, takutnya orang ini tuh tahu, oh ternyata kamu dan keluargamu tuh kayak gini gitu. Nah itu kayak ada rasa takut di situ ya.
Tapi ingat ya, jika kamu merasakan apa yang aku bahas ini, kamu harus bisa menguasai itu loh. Karena logikanya, ini logika sederhana aja. Kalau memang dia itu cinta banget sama kamu, bener-bener mencintai kamu, ya harusnya dia bisa nerima dong kamu dan keluarga kamu dan kekurangan kamu. Bener gak sih? Ya enggak lah, ya kan, bener kan? Tapi ketika seseorang tuh nggak bisa nerima kamu ataupun keluarga kamu, mungkin keluarga kamu ada yang toksik menurut dia, ya artinya dia itu ya gimana gitu kan. Karena ketika lo nanti menikah ya, yang dinikahkan kan bukan cuman hanya kamu dan dia, tapi antara kamu dan keluargamu, antara dia dan keluarganya dia, semua akan dinikahkan di situ. Nah, gitu. Oke. Di sini untuk hubungan ini lagi dan lagi memang ada seseorang yang ikut campur ya di dalam hubungan Virgo di sini gitu. Oke. Di sini bisa tentang keluarga ya, tapi vice versa, bisa keluarganya kamu atau dia yang kayak ngerecokin atau ikut campur banget ya urusan hubungan kamu gitu. Entah kenapa kayak direcokin aja. Jadi kamunya kayak ngerasa aduh ini harus gimana. Kemudian dia pun juga mak-makan gitu loh ya, pak-pakan. Iya bahasa aku ngeluar. Maksudnya ki ngene lho lur. Ya apa ya? Terlalu piye? Alah malah ke distract pula. Pokoknya terlalu ke bapak-bapakan atau ke ibu-ibuan loh. Ibaratnya nggak iso mandiri gitu loh lur. Nah, dikit-dikit mama, dikit-dikit bapak. Nah ini padahal udah nikah, tapi ya udah punya pasangan kok nggak ada ketegasan kayak gitu misalnya. Nah bingung kan? Ketika sudah nikah kan ya harusnya dia dong yang bertanggung jawab atas pasangannya gitu kan. Tapi ya ini kok dikit-dikit keluarganya lah, inilah itulah gitu. Dan juga di sini ada yang apa ya, terlalu mendengarkan keluarganya gitu loh, kayak nggak punya pendirian gitu. Jadi ya lu bayangin nih kalau misalkan lu sama dia ribut, nah ini ujung-ujungnya di mata keluarganya lu tetap kelihatan salah gitu, karena ya di mata keluarganya dia ini kelihatannya baik aja gitu. Itu sih ada sedikit ya, aku nggak tahu nih ya. Ada yang kayak gitu sih energinya gitu. Gitu loh. Kemudian di sini untuk yang mungkin masih pacar-pacaran ya, tak kasih petunjuk yaitu lu kenalin deh keluarganya. Kalau lu mau serius sama dia, kenalin dulu keluarganya. Ini penting loh ya, penting banget untuk semuanya lah pokoknya. Pentingnya kita mengenali pasangan kita dan keluarganya dia, gitu kan. Ya kalau pasanganmu tuh oke, tapi keluarganya nggak oke, ini kan jadi trouble juga nantinya. Nah, kalau lu bisa ngenalin bagaimana keluarganya ketika lu nanti nikah dengan pasangan lu, ya lu setidaknya udah ngerti, oh kayak gini loh sifatnya, karakternya dari keluarganya dia. Jadi lu nggak kaget gitu. Itu sih petunjuknya ya lur ya. Kemudian di sini ada sebenarnya di antara kamu tuh mau pergi ya. Mau pergi dari hubungan ini, tapi kok kayaknya masih takut gitu. Kenapa? Karena membingungkannya gini sih. Bertahan, sakit, mau pergi, tapi sayang dan cintanya, kipi coba. Kipi atau karepe? Bertahan tapi ngedumel. Mau pergi tapi masih sayang. Yaudah lu bertahan aja dulu deh sampai bener-bener hatimu yakin ya. Bener-bener yakin dan bulat, itu aja. Kemudian selanjutnya oke, ya gini sih, ada kekuatan ya di dalam hubungan Virgo di bulan ini tuh. Kekuatannya adalah ini vice versa ya, antara kamu dan dia tuh ada di antara kamu yang berusaha terus untuk memperbaiki ya. Dan juga memang masih sayang banget di sini sih.
gitu lur, masih cinta banget gitu. Ya semoga aku cuma bisa doakan ya, semoga bisa bertahan dulu ya untuk bulan ini. Bentar tak minum dulu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, kenapa bertahan? Karena di sini aku dapat petunjuknya, perasaan dalam dirimu tuh belum 100% punya tekad ya, gitu. Ya, tahu, aku paham kamu capek, kamu lelah, kamu ngerasa tertekan dengan dia dan keluarganya, dan juga plus sifatnya dia yang mungkin suka silent treatment, suka mengabaikan, agak susah diajak diskusi. Aduh sorry ya, aku kena pilek ya kayaknya. Gitu. Tapi ya gimana ya? Balik lagi sih lur, karena poinnya adalah ya masih sayang tadi loh. Bingung aku jelasin. Kalau masih sayang tuh ya selalu bertahan aja lah. Tapi ingat ya, keputusan di tangan kamu ya. Gitu. Kalau untuk kamu yang belum menikah ya, masih masih fase-fase pacaran, langkahmu masih luas, langkahmu masih panjang ya. Tapi sebenarnya podo wae sih. Ini udah nikah atau belum nikah sama ya. Hatinya masih nggak bisa bohong nih antara kamu dan dia gitu. Hmm, oke, saya delete ya. Oh ya nih, untuk kamu yang single, kamu perlu pahami ya untuk bulan ini, jika ada yang deket sama kamu, tolong kamu telusurin ya. Biasanya Virgo kan tukang analisa ya. Kayak detektif Virgo tuh biasanya. Kamu gali nih, ini tak kasih petunjuk ya. Kamu gali dia, cek dulu bagaimana dia, karena apa yang diucapkan dengan realita itu kan beda sih. Ya mungkin dia ngakunya single, ternyata bisa juga kan. Mungkin dia cerita sama kamu bahwa oh pasangan dia dulu tuh begini begini, pokoknya jelek semua lah gitu. Misalkan dia menjelek-jelekkan pasangan dia dulu hanya untuk mendapatkan empati dan perasaan kamu. Ya lu telusurin dulu. Bisa jadi tuh cuman ngarang doang gitu. Kenapa? Karena di sini aku dapat clue-nya tentang ada sih seseorang yang dekat sama kamu, tapi seseorang ini lagi masalah gitu. Ini orang lagi bermasalah dengan pasangannya gitu. Masih ada hubungan, tapi memang lagi bermasalah aja di situ. Ya aku takutnya nanti kamu keseret pula di sana. Itu sih. Ya kalau Virgo bulan ini memilih untuk karir, fokus ke karir dan fokus ke diri sendiri, ya aku setuju banget sih gitu. Tapi ya terserahmu lah ya, wong diri-dirimu sendiri kok ya. Arep jatuh cinta kuno ora ya kuno ngono. Cuman aku cuman ngasih penjelasan tok. Hmm, hmm, hmm. Oke, di sini ada tentang masa lalu, keperangkap tentang masa lalu, takut takut gagal, takut ini, takut itu. Nah, ini juga yang single juga dalam ada memori alam bawah sadar itu yang muncul lagi ya. Kenangan lama, ya mungkin kenangan itu begitu pahit ya. Ya, makanya tadi petunjuk yang aku dapetin, ya Virgo bulan ini banyak fokus ke karir, ke diri sendiri, ya oke banget, iya. Karena Virgo akan banyak sekali pertimbangan untuk membuka hati di bulan ini. Ya, cari teman aja dulu deh, nggak lur? Cari teman gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke. Virgo bulan ini kamu jaga kesehatan ya. Serius. Karena apa ya? Mungkin kamu bulan ini akan capek banget ya. Capek pikiran, capek fisik udah pasti ya. Kalau capek fisik umum lah, namanya juga orang kerja ya. Capek pikiran pun juga di sini kayak perasaan yang nggak stabil gitu loh.
Karena hawanya agak panas aja sih. Virgo banyak-banyak meditasi loh bulan ini lo ya. Healing kalau bisa ya. Kamu banyak-banyak hibur diri tuh kan, healing. Bebaskan dirimu, alihkan pikiranmu ke hal yang lebih positif. Sesuatu yang menghibur. Ya, sesuatu yang menghibur. Sesuatu yang seru. Mungkin kamu butuh waktu untuk dirimu dulu di bulan ini. Kamu bisa bepergian ke suatu tempat. Oke. Ya, dah. Ini sih yang bisa kubahas ya untuk Virgo. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di next time di pembahasan berikutnya. Bye-bye semuanya.